Kenalkan, nama saya Haryanto doang. Hah? Pak Haryanto doang? Betul. Dari mana Pak Haryanto? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi, siap. Ya, kebetulan saya ini udah menduda sudah sekitar 19 tahun. Sebagai promo. Sampai hari ini ya? Dapat apa? Ya. Sampai hari ini. Oh, siap. Menduda udah 19 tahun. 19 saya tahun. sudah sampai S3. Mantap. Iya. Ada yang sekolah di Australia. Sampai di Australia, Pak? Iya, sekarang masih di Australia, masih lanjutin. Masya Allah. Masih kuliah sambil kerja. Nah ini yang perlu dicontoh ini. Sampai umur segini masih sekolah. Lalu sampai ini gak sekolah. Yang sekolah anak saya terus. Oh anaknya. Iya. Sampai S3 sekarang. Siap. Jadi saya waktu ditinggal istri saya itu anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya kalau waktu itu memutuskan untuk menikah lagi. Siap. Rasa-rasanya. Siap. Sama-sama mungkin. Siap. Mungkin bisa saya alami. Itu saya putus kemudian saya mengalami. Siap. Karena saya demi anak. Alhamdulillah sekarang mereka sudah besar-besar, udah mandiri semua, udah rumah tangga semua, dan saya sudah diberikan cucu. Alhamdulillah. Anaknya cewek atau cowok? Anaknya cewek Pak, tapi semua sudah rumah tangga Pak. Sudah rumah tangga Pak. Coba tekone, terus rumah tangga. Yeah. Jadi saya sebenarnya kesini, saya merasa prihatin sama Gus. Dari sejak waktu dengan pesulap merah itu saya sudah merasakan ini orang gila. Karena apa? Orang enggak pesulap kok mau mengkritisi pengobatan alternatif yang dasarnya dari hikmah. Ini mau ketemu di mana? Mestinya kalau dia itu benar, pintar, pesulap ya harus mengkritisi pesulap. Nah, itu yang paling benar. Kalau mengkritisi pengobatan alternatif ini nggak benar. Ya saya sih, ya bukan ini, aku yakin betul sama Gus pasti bisa mengatasi. Bahkan saya masih sering melihat tiap hari itu yang namanya aku mesti bilang apa ya? Menjajal lah ya. Ya. Orang jajal ya. Nah itu ada aja tiap hari, kok nggak bosan? Ada di belakang sampean Pak. Kok nggak bosan itu? Dan saya ya dari jauh saya juga berdoa Gus supaya cepat selesai. Cepat, orang-orangnya cepat Allah kasih kesadaran. Amin. Tapi kalau saya lihat Gus ini maaf, bukan seorang pintar, ya. Ini kayaknya ke depan masih ada Gus. Jadi harus waspada, harus waspada. Apakah makin berkurang? Sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Tapi aku yakin semua ini mulai ya paling tidak bisa berpihak kepada yang benar. Karena yang di sana pun ini enggak dia tinggal diam. Di sana selalu berusaha untuk jadi kompor, ngompori orang supaya tidak percaya begini begitu. Tapi saya harapkan yang sudah tahu rasanya enak apa enggak ya ngomong aja terus terang gitu. Apa hasilnya di tempatku itu merugikan atau tidak? Kalau tidak ya katakan tidak, udah jangan takut-takut begitu. Kebetulan ini mohon maaf nih Gus, saya mohon maaf. Yeah. Saya kesini ini bukan hanya ini, aku ingin memberi cindera mata sama Gus Samsudin. Wah siap. Nggak seberapa nilainya, nggak seberapa, ya. Tapi ini sebenarnya barang yang cukup berharga bagi saya. Ini dulu pemberian orang,
Dan itu ada nama saya, tapi nanti kalau Gus kurang suka boleh namanya dihilangkan. Enggak, nama jenengan saja. Biar saya ingat jenengan terus. Amin. Karena itu saya lihat itu di tempat Gus itu ada Liong ada 2. Saya tambahin 1 Gus. Insya Allah Gus suka. Monggo, monggo, monggo. Alhamdulillah. Saya bawa dari jauh-jauh Gus. Bukan nilainya Gus, ya maaf ya. Nggih, siap, Ya. siap. Terus. Oh. Kita salaman dulu Gus. Insya Allah. Barakallah. Ya. Siap. Wah, Masya Allah. Nah kebetulan itu Gus yang dulu yang memberi saya ini orang ahli tirakat Gus. Masya Allah. Kebetulan ini dulu pernah dipanggil dari keluarga raja dari Arab Saudi untuk membetulkan kaligrafi yang memberikan ini ke saya ini. Jadi benar-benar orang ahli dan ahli tirakat. Mudah-mudahan Gus senang. Amin. Ya kita coba kita buka. Kita saksikan Gus lagi buka ini. Kayaknya pelan-pelan hati-hati Gus buka. Izin buka Pak ya? Ya monggo dibuka. Saya kalau buka sesuatu itu pelan Pak. Ya. Tapi nutupnya ngebut ya Gus. Nah, kalau suruh buka nggak mau suruh nutup saya. Masya Allah. Barakallah. Pak Haryanto. Barakallah. Jadi ini sudah 35 tahun Gus di tangan saya. Siap. Sudah 35 tahun dari tahun 87. Ini nanti mau saya tempatkan di ruang pribadi saya. Monggo. Ini sudah saya hibahkan dan menjadi hak Gus. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu maksud itu tadi namanya kalau rasa-rasanya di ini nggak apa-apa dibuang ganti namanya Gus. Enggak, namanya biar tetap Pak Haryanto biar ingat dari Iya. pemberinya. Nah, hanya saja gini Gus, itu kan pakai prodo ya Gus. Tahu prodo ya Gus? Ya. Prodo itu cairan emas yang buatnya yang kuning itu. Oh. Jadi itu sampai ratusan tahun sebenarnya nggak berubah. Hanya saja kalau misalnya nanti yang bersihkan, yang tahu aja Gus, yang tahu biar itu nanti kuningnya tetap dia warnanya itu. Kalau bisa emasnya tak ambil tak jual Pak. Iya dia cuma hanya ini aja, hanya semacam apa ya gitu. Jadi tipis banget. Itu karena hanya sedikit kena debu jadi. Siap. Gitu. Ya ini saya rasa ini ya Gus. Siap. Soalnya saya kalau kebanyakan ngomong itu takut ini Gus. Keden selalu disaksikan ibu. Cantik-cantik lagi ya. Lihat ada bujangan ini. Nah, bujangan. Bujang lapuk tadi. Gitu. Tapi insya Allah kalau ada yang seneng sama saya boleh kirim surat. Atau lewat saya ya boleh. Insya Allah Bu, anak saya udah pada rumah tangga sendiri, bahkan saya tuh ya di samping nyari sendiri masih ditanggung sama anak. Nah, jadi nggak kekurangan lah kalau hanya makan nasi garam ya. Gitu. Udah gitu aja ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haryanto. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Dan saya ini berada di rumah atau berada di pondok pesantren Pondok Pesantren Nuswantoro Gus Samsudin. Nah, saya datang ke sana pertama itu pertama-tama saya karena merasa prihatin. Sudah sekian lama saya pengen datang untuk menyampaikan keprihatinan saya. Baru kali ini Allah berikan kesempatan untuk saya bisa datang. Alhamdulillah saya ketemu dengan Gus Samsudin setelah saya
cerita panjang lebar, saya akhirnya saya juga menyaksikan sendiri di tempat Gus Samsudin ada yang preman yang datang yang minta pembuktian. Jadi bukan hanya saya lihat dari YouTube, tapi memang saya buktikan sendiri. Saya ngelihat ada preman yang datang minta pembuktian. Nah, pembuktian apa? Sementara apa yang diberikan oleh Gus Samsudin kan itu susah dibuktikan, kecuali ada pasien yang memang seperti kayak orang kena santet, harus dibuktikan. Tapi kalau nggak ada kan juga nggak bisa dibuktikan. Nah, selain itu memang saya datang ke Gus Samsudin, saya ada membawa cindera mata untuk melengkapi, karena saya lihat itu di situ ada 2 naga. Nah, saya bawa 1 naga lagi yang kecil yang ya dari ukuran itu yang saya bawa, karena ini naga juga dari pemberian dari seorang teman. Jadi saya tidak pantas apa yang diberikan ini saya berikan lagi, kecuali saya menghibahkan. Jadi saya hibahkan kepada Gus Samsudin. Ternyata beliau merasa senang menerima hibah tersebut. Saya juga bersyukur sekali. Syarat ya. Pak, jenengan kan tadi bilang juga sebagai apa tadi membuka pengobatan. Bisa jenengan ceritakan sedikit Pak pengalaman sendiri. Oh ya. Jadi pengobatan, saya juga membuka pengobatan, dan pengobatan ini saya sudah melakukan ini sudah lebih kurang hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Nah, pada saat saya ke Tanah Suci melakukan umroh tahun 2008, saya mengadakan pengobatan massal di depan Ka'bah. Karena tadinya ada orang yang butuh ditolong, kemudian akhirnya banyak orang-orang yang minta didoakan untuk kesembuhannya penyakit yang dia alami. Nah, akhirnya di situ saya lakukan pengobatan massal. Nah, jadi pengobatan massal tersebut kita lakukan, setelah saya lakukan terjadi ada pengelompokan, ada satu yang bagian murni medis, yang sebagian non medis. Yang non medisnya terpaksa saya lakukan satu persatu. Nah, di situ dari pimpinan jamaah, yaitu Ustadz Miftah, itu asli Situbondo, Jawa Timur. Nah, beliau menanyakan apakah Bapak bisa saya minta tolong. Nah, di situ saya bilang insya Allah. Akhirnya saya diperkenalkan dengan saudaranya, Bapak dari Madura, namanya saya lupa, dan beliau di sana itu membuka, artinya orang pinter yang dimintain tolong banyak orang, tapi mengalami gangguan oleng, Mas. Gimana tuh? Mengalami gangguan sehingga dia nggak bisa melaksanakan tugasnya itu, dan oleh Ustadz Miftah saya dimintain tolong untuk mengobati si orang pintar tadi. Nah, setelah saya lakukan pencabutan dari amalan-amalan yang mungkin dia tidak kuat, yang menyebabkan dia oleng, nah itu saya lakukan dan ternyata berhasil, alhamdulillah. Nah, setelah berhasil, orang pintar tersebut akhirnya menanyakan sama saya,
apakah masih boleh saya untuk melakukan pengobatan, menolong orang banyak? Silakan, itu kewajiban kalau emang bisa ditolong. Nah, itu yang saya pesankan. Nah, itu yang, nah setelah itu memang beliau ada beberapa kali datengin ke hotel penginapan saya untuk minta apa ya namanya, ya supaya dia dalam pengobatannya itu dia amalannya yang mesti dia lakukan seperti apa ya. Saya hanya pesankan amalan yang sampean lakukan selama ini yang saya buang itu karena sampean nggak sanggup. Sekali katanya itu pemberian Habib, tapi kalau memang nggak kuat ya nggak usah dilakukan. Jadi amalan-amalan yang sampean bisa lakukan silahkan teruskan. Itu jadi amalan-amalan memang yang dia nggak kuat saya cabut dan sudah kembali normal. Itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi Mas? Untuk menjelaskan sampaikan ke seperti tadi loh Pak. Gimana? Yang ceritanya tentang puasa ini gitu. Yang puasa tadi. Tapi jangan ceritakan juga. Oh, jadi saya kebetulan pada awalnya kenapa saya melakukan sampai terjadi puasa ini, awalnya saya tidak bisa tidur sampai bulanan, nggak bisa tidur. Tapi setelah berapa hari nggak bisa tidur, itu saya coba mencari tahu barangkali kena penyakit atau kena Parkinson itu. Nah, ternyata istri saya menyarankan coba dimanfaatkan dengan amalan-amalan kalau memang nggak bisa tidur supaya dibuat zikir. Nah, ini saya lakukan terus menerus setiap jam 12 malam saya lakukan. Setiap jam 12 malam saya sholat 2 rakaat, kemudian saya lakukan zikir sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh kemudian saya udah siap-siap untuk berangkat kerja. Ini saya lakukan berbulan-bulan. Memang apa zikir saya itu memang ya apa disebutkan Mas? Nggak usah ya Mas? Nggak usah ya? Dan nah itu saya lakukan. Kemudian pertama dengan saya jalanin puasa dengan sahur dan buka air putih setengah gelas. Tujuannya apa? Saya sendiri itu mempunyai firasat dalam hati agar itu merupakan simbol supaya hati kita ini bersih seperti air putih. Nah, itu saya lakukan. Itu puasa pertama dengan air putih terus selama seminggu. Nah, setelah itu saya lakukan dengan puasa mutih. Puasa mutih 41 hari. Kemudian puasa ngerawat yang hanya makan yang ditanam, itu 41 hari. Kemudian dengan daun-daunan seperti ketela rambat atau ubi dan yang lain-lain yang bisa kita makan, kita makan. Itu buat ini yang daun-daunan. Nah, kemudian saya makan puasa juga yang tidak makan barang bernyawa. Ya, binatang bernyawa ya. Termasuk seperti kayak ayam, kerbau, kambing, bahkan telur saya juga nggak makan. Nah, kira-kira itu, dan hasilnya memang saya tidak menduga. Itu badan saya itu tiap malam itu memang seperti kayak digigit nyamuk. Digigit nyamuk yang jumlahnya itu berbeda-beda. Ada yang perlu Mas?
Jadi saya dalam perjalanan puasa zikir malam ini badan saya ini kayak digigit nyamuk yang jumlahnya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 1. Jadi ini semua bisa dibedakan antara satu sama lain. Nah, dan setelah sekian lama memang saya merasakan sesuatu yang luar biasa bahwa di luar rumah, karena ini semua saya lakukan adalah di rumah, bukan di seperti di gunung atau di tempat-tempat keramat, itu enggak, saya lakukan di rumah. Nah, pada saat itu setelah saya mulai selesai mau selesai itu yang saya rasakan bahwa di luar ini seperti ada angin lesus yang luar biasa besar masuk ke dalam rumah, kemudian itu seperti kompresor dilakukan ke badan saya, termasuk seperti ke ubun-ubun, kemudian telapak tangan 2 ketika saya berzikir dengan mengadakan tangan, kemudian ke punggung, itu yang rasakan. Jadi seperti kompresor buat ban yang mompa ban yang keras, itu saya rasakan seperti itu. Dan itu pun saya masih belum tahu, tapi karena sudah mulai ada seperti saya itu kayak sholat saya menjadi makmum, dan yang di depan saya ini dengan menggunakan jubah putih sorban itu mengatakan kepada saya, insya Allah doamu dijabah Allah, apa yang kamu minta. Itu yang saya terima. Nah, pada akhirnya saya dianggap sudah selesai, sudah cukup. Kemudian saya sudah mulai membatalkan puasa saya dan perjalanan ritual saya gitu, ya Mas. Nah, itu akhirnya saya anggap sudah cukup. Tapi setelah saya selesai itu, hari demi hari saya berpikir, wah ini kalau misalnya ada yang membahayakan di diri saya ini, saya minta tolong siapa? Karena saya nggak tahu, saya tanpa ada guru, maka saya mohon sama Allah, ya Allah, sekiranya ilmu yang ada di badan saya, kalau yang tidak Engkau ridhoi, saya ikhlas untuk dicabut. Saya cukup minta yang benar-benar Engkau ridhoi untuk menolong sesama. Itulah yang saya lakukan sampai sekarang ini, sehingga saya bisa gunakan untuk menolong pasien-pasien saya yang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, akhirnya seperti yang sekarang ini yang saya pergunakan dengan untuk menolong pasien-pasien saya. Jadi yang saya lakukan tanpa saya menyentuh pasien. Untuk kebutuhan apa aja pasien datang, nah di situ hanya saya memohon sama Allah. Jadi saya jujur tidak bisa apa-apa, tapi hanya memohon sama Allah apa yang diminta oleh pasien. Alhamdulillah saya setiap baca doa itu selesai, hanya hitungan menit pasien ini penyakit yang dirasakan sirna, hilang. Nah, sebagai bukti, kira-kira perlu nggak Mas gini atau nggak usah? Nah, jadi sebagai bukti, banyak pasien-pasien saya yang memberikan testimoni itu memberikan bintang 5. Tidak ada satupun yang kurang dari 5. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ya, cara saya cukup. Ini sebagai
pengalaman saya ketika saya di tempat Gus Samsudin ini, karena saya diminta untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang dialami, karena saya juga sebagai pengobatan alternatif gitu ya Mas ya. Nah, kiranya cukup, dan saya nggak lupa terima kasih banyak sama Gus Samsudin karena beliau memberikan dorongan saya seperti apa yang saya lakukan. Kiranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.